Halo teman-teman semua, sahabat mentor dimanapun berada, kembali lagi di channel kesayangan Anda, Mendadak Tutorial, bersama saya Eko Darsana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang Microsoft Office Word 2021. Jadi ini adalah pengenalan Microsoft Office Word 2021 ya. Jadi Microsoft Office Word 2021 ini adalah aplikasi pengolahan kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, kemudian dokumen, terus dokumen yang berbentuk brosur, tabel, surat, dan lain-lain. Oke, jadi Microsoft Office Word ini merupakan yang versi 2021 ini adalah merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang mengalami perubahan dan perbaikan dari segi tampilan. Nah, dia itu tampilannya lebih menarik sehingga lebih fleksibel digunakan dan lebih kekinian ya gitu. Nah, berbeda dari versi-versi yang sebelumnya, seperti Word 2000 dulu, Wordnya itu dari Word 2000, 2003, 2007, kemudian 2010 dan 2013 dan 16 gitu. Nah, Word 2021 ini tidak lagi dia menyediakan menu bar dengan pull down beserta toolbar-toolbarnya itu seperti formatting, standar, dan drawing, tetapi dia sekarang itu lebih ke menggunakan tab yang terdiri dari beberapa grup, terus kemudian masing-masing grup itu terdiri dari beberapa perintah singkat ya yang ditampilkan dengan icon-icon seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja buka, kita ke taskbar ya, klik start ini, kemudian kita pilih Microsoft Office Word. Nah, seperti ini lambangnya ya, kita buka. Oke, jadi ini akan muncul tampilan awal kita membuka Microsoft Office Word ini. Nah, dan untuk memulai membuat dokumen itu kita biasanya pilih blank dokumen ya untuk membuat dokumen baru. Tapi di sini banyak template ya, ada template blog post, kemudian ada board modern resume, kemudian di sini juga banyak lagi. Kalau kita klik more template, di sini ada snapshot calendar, modern kronologis, kemudian education brochure, banyak lagi ya, metro report. Nah, ini kalian bisa gunakan template-template ini gitu. Nah, karena kita ingin membuat dokumen baru, kita pilih blank dokumen. Nah, di sini juga ada recent, ada favorite, ada share with me. Jadi recent ini file yang terakhir kita buka bisa terlihat di sini ya. Seperti ini ya. Oke, kita pilih blank dokumen. Nah, seperti ini tampilan dari lembar kerja Microsoft Office Word 2021. Nah, oke. Bila dilihat pada tampilannya ini, Microsoft Word secara sederhana terdiri dari lembar kerja dan yang bagian atas ini ya ada bar menu, kemudian di sini juga ada bagian-bagian Microsoft Word itu seperti ada quick access, kemudian title bar, set ya, yang paling terlihat ya ini lembar dokumen areanya ya. Oke, baik, kita akan perlihatkan apa saja sih nama-nama dari bagian-bagian tampilan dari Microsoft Word ini. Nah, yang pertama kita ke file tab atau tab file boleh ya. Nah, ini di sini file tab. Nah, file tab ini jika diklik, nah dia akan memunculkan di sini ada home ya untuk memilih template, dan ini recent atau memilih model dokumen yang akan kita kerjakan gitu. Kemudian new ini membuat dokumen baru, open membuka dokumen yang ada di drive kita, kemudian share berbagi
bisa berbagi ke OneDrive, bisa berbagi email, bisa berbagi ke file PDF juga. Kemudian ada info, save untuk menyimpan file, kemudian print untuk mencetak, ekspor ini mengekspor ya, merubah dari docx misalkan atau file dokumen ke PDF atau ke model yang lainnya. Jadi yang bisa dilakukan di sini mengekspor ke PDF atau tipe file seperti apa namanya ini, web, kemudian menyimpan dengan tipe file Word 97 2003 dengan template yang tersedia dan lain-lainnya gitu. Kemudian di sini ada option. Option ini bisa mengatur menambah fitur ya. Ya, itu untuk tab file. Jadi ini tab file ya, bagian tab file. Di bagian atas ini ya ada quick access toolbar. Jadi di sini quick access ini adalah akses cepat. Kita bisa mengatur juga di sini ya, diatur di sini mau menambahkan fitur apa di akses cepat. Misalkan fitur open, kita tinggal klik saja dia akan bertambah di sini. Kalau kita kurangi tinggal klik lagi, hilangkan checklistnya, maka dia akan hilang seperti itu. Nah, itu quick access. Kemudian di sebelah quick access ini ya, di sini ini ada title bar ya. Jadi title bar ini adalah judul ya, judul dokumen. Nah, karena ini belum tersimpan dengan apa namanya, dengan nama file, jadi dia masih dokumen 1 default masih ya. Nah, sekarang coba kita simpan ke drive kita. Misalkan kita ke file kemudian save. Di sini kita pilih, terus kita isi saja. Di sini adalah pengenalan Microsoft Office Word. Nah, itu kita save. Maka di sini di title bar ini dia akan berubah sesuai dengan nama file yang kita buat. Nah, oke, jadi ini bagian apa namanya adalah title bar. Kemudian ke sebelah lagi di sini ada search. Nah, search ini adalah pencarian alat pendukung dari Microsoft Office Word ini. Nah, jadi kita di sini kalau bingung nyari, kalau terlalu banyak ini kan apa menu-menunya di ribbon ini, kita bisa langsung di search aja. Kita klik sini, misalnya kita mencari find. Nah, dia akan muncul ya find. Kita bisa gunakan fitur find ini. Nah, dia muncul pasti di sini seperti itu ya. Jadi oke, kita ke sebelah lagi. Di sini ada akun ya. Nah, di sini akun ini adalah tentang akun kita yang pernah login di sini. Jadi di sini saya sudah menggunakan akun ya untuk memudahkan untuk berbagi seperti itu. Nah, kemudian di sebelah sini ada kontrol tampilan ya. Jadi kita bisa minimize, bisa maximize, kemudian untuk close di sini juga ada untuk mengatur besar kecilnya. Jika kita klik maka dia akan seperti ini. Kemudian kita maximize, kemudian kita minimize, maka dia akan kembali ya. Kalau close dia akan tertutup. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Di sini ada yang namanya ribbon. Jadi ribbon ini dari tab menu ini, semua ini ke sini, ini dinamakan ribbon. Jadi ribbon itu terdiri dari 3, yaitu ada tab menu, kemudian ada grup, kemudian ada perintah
icon atau biasa disebut apa itu, command ya. Jadi ini adalah tab menu, ada tab menu home, insert, draw, design, layout, reference, my link, review, view, help, Nitro Pro. Nah, ini adalah tab menu ya. Kemudian di bawah tab menu ini ada namanya grup. Ada namanya grup ya. Jadi grup itu misalkan ini contohnya, ini adalah grup ya, grup sampai di sini nih. Ini dinamakan grup font. Jadi grup font memiliki perintah icon atau command, itu ada font, kemudian font size, kemudian bold, italic. Di sini ini adalah dinamakan perintah ikonnya. Jadi dia ada di tab menu home, di grup font, kemudian perintah, misalkan perintah ikonnya di sini adalah font atau font size itu, atau perintah icon atau commandnya gitu. Jadi di sini ada juga grup paragraf, ada grup style, ada editing, ada add-ins seperti itu. Nah, jadi ribbon itu terdiri dari 3 bagian, ada tab menu, kemudian ada grup, kemudian ada perintah ikonnya atau command. Oke. Selanjutnya kita ke bawah lagi ada ruler ya. Jadi ini ruler ya, atau penggaris. Itu ada penggaris yang di atas, kemudian ada yang di samping. Itu ada vertikal, ada horizontal. Jadi penggaris ini berfungsi untuk mengukur ya. Misalkan kita buat dokumen Word itu pastikan ada misalkan satu pengenalan Word misalkan. Nah, jadi A, sekarang kita buat A. Nah, jadi kita bisa ukur di sini. Misalnya satu ini kita geser sini, kemudian A juga kita geser agak sini. Nah, jadi dia bisa mengukur di mana letaknya ini, di mana harusnya letak ini, kita bisa lihat di ruler ini. Dan bisa juga melihat di mana tengahnya dokumen ini, di mana pinggirnya berapa senti, marginsnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada di sebelah selanjutnya kita ke scroll. Jadi scroll ada di sini ya. Ini adalah scroll vertikal. Jadi kita bisa scroll atau menurunkan ini dokumen ini di sebelah sini. Nah, ini adalah scroll. Kemudian kita ke bagian tengah. Sekarang di tengah ini udah pasti ada dokumen area. Dokumen area ini sesuai dengan namanya ya, atau dokumen area atau areanya dokumen ya, adalah halaman untuk menyusun dokumen atau tempat untuk mengetik. Dokumen area biasanya disebut juga dengan workspace atau lembar kerja. Jadi ini adalah lembar kerja ya. Itu di sini tempatnya kita mengetik dan mengerjakan dokumen. Kemudian selanjutnya kita ke bawah lagi. Di sini ada namanya status bar di bagian bawah sini ya. Status bar. Nah, ini di sini status bar ini adalah yang memungkinkan pengguna bisa melihat jumlah total halaman, kemudian kata yang digunakan berapa kata, kemudian bahasa yang dipakai bahasa apa. Jadi di sini ada
PHP gini ya, jumlah halaman. Ada Word ini kita menggunakan di sini 5 kata, terbaca 5 kata ya di atas ini ya, baca 5 kata. Kemudian bahasanya bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya kita bergeser lagi ke sebelah kanan di sini. Nah, di sini ada namanya view bottom. Jadi view bottom itu terdiri dari 4 bottom ya, ada 4 tombol. Di sini ada fokus, kemudian ada read mode, kemudian ada print layout, kemudian ada web layout. Jadi kalau fokus diklik maka dia akan hanya terlihat lembar kerja saja atau dokumen areanya saja gitu. Jadi fitur-fitur yang lain dia tidak terlihat gitu. Dia fokus kepada lembar kerjanya. Nah, kemudian ada lagi read mode. Jadi dia mode baca ini ya. Itu seperti buku bisa kita gunakan. Kalau ada buku yang formatnya Word, kita untuk membaca gunakan read mode ini bisa. Kemudian ada web mode. Ya, jadi web mode seperti ini ya. Mode web dia. Kemudian ada print layout yang biasa kita gunakan seperti ini, print layout. Oke, itu untuk view bottom. Kemudian kita bergeser kembali ke sebelah view bottom, ada namanya control zoom. Jadi control zoom ini berfungsi untuk pengguna bisa mengontrol memperbesar dan memperkecil tampilan halaman. Nah, kemudian pengguna juga bisa menggeser, cara memperbesarnya itu bisa menggeser ke kiri atau ke kanan ya. Jadi yang ke kiri itu untuk memperbesar, sorry ya, salah, kiri untuk memperkecil dan ke kanan untuk memperbesar. Jadi bagian ini adalah control zoom ya di sini. Oke, sekarang kita sudah mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di Microsoft Office Word. Nah, oh ya, lupa ya, di sini ada fitur share, kemudian editing, kemudian comment. Jadi share ini menarik ya. Jadi share ini kita bisa membagikan file kita untuk dikerjakan berkelompok. Misalkan kita punya project atau punya tugas kelompok, tapi kita tidak bisa mengerjakan bertemu atau bersama-sama. Jadi kita bisa menggunakan fitur share ini untuk mengerjakan di rumah masing-masing dengan satu file ya. Jadi kita bisa share filenya ke OneDrive, kemudian temannya bisa mengakses, tinggal diatur bahwa teman kita ini bisa mengedit di situ. Nanti ada pengaturannya, bisa mengedit, bisa melihat seperti itu. Oke, untuk pengenalan Microsoft Office Word mungkin cukup sekian ya. Semoga dengan mengetahui bagian-bagian dari Microsoft Office Word ini, sahabat mentor atau teman-teman pengguna akan lebih mudah dalam mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Word ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika video ini memang bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman sahabat mentor gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam sehat.